Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soliha sebagai pemateri kelompok 10 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Di sini kami mereview sebuah jurnal. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Judulnya Islam di Afrika Utara. Penulisnya yaitu Vita Eri Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Islam di Afrika Utara. Dimulai dari abad ke-8, penaklukan bangsa Arab terhadap masyarakat barbar bermula dari dikuasainya Mesir dan Tunisia, serta mazhab Maliki berkembang pesat di Afrika Utara sebagai administrasi hukum dan pendidikan. 2 abad kemudian, yaitu abad ke-10, Sufisme juga menjadi basis pengorganisasian masyarakat pendalaman di Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Hingga pertengahan abad ke-13, sejarah wilayah ini sejalan dengan periode kekhalifahan dalam sejarah perkembangan Timur Tengah dan merupakan tipe peradaban Islam Timur Tengah. Pada abad ke-16, sebagian besar wilayah Afrika Utara, kecuali Maroko, jatuh ke tangan dinasti Utsmani. Pada abad ke-16 dan 19, beberapa masyarakat dihancurkan oleh kompetisi ekonomi bangsa Eropa dan akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan pemerintahan kolonial. Perlu kita ketahui, sejak awal periode Islam hingga abad 19, masyarakat Afrika Utara berlangsung dalam 2 motif utama, yaitu pembentukan negara dan Islamisasi. Lanjut saja, saat keberadaan umat muslim di Spanyol berakhir, justru masyarakat Afrika Utara memasuki tahap perkembangan baru. Dengan kehancuran dinasti Almohadun, mulai terbentuk konfigurasi baru antara negara dan masyarakat. Meskipun pola kekhalifahan tetap dilanjutkan, namun negara-negara Afrika Utara mengarah pada pola struktur institusional Timur Tengah, yaitu model Saljuk dan model Mamluk Ayyubiyah di Mesir. Beberapa rezim dibentuk mewarisi dinasti Al-Muaidun, di mana mereka didukung oleh Mawali, yaitu golongan muslim non-Arab, serta didukung juga pasukan budak, pasukan bayaran, dan pasukan birokrasi keluarga yang bergantung pada kesukuan yang berkuasa. Sejalan dengan hal tersebut, terjadi penyebaran Sufisme. Untuk penjelasan pertama cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Mahmud ingin menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di Afrika Utara, politik dan pemerintahannya. Dinasti Al-Murawiyah atau Al-Murabitun terdapat di Afrika Utara dan Spanyol. Ia telah memprakarsai peradaban Islam di Afrika Utara. Ia menyokong kemenangan Islam Sunni dan madhab Maliki dalam persaingan dengan Syi'i dan Khawarij. Awal abad ke-11, pemimpin Sanhaja Yahya ibn Ibrahim dari Mekah mengundang Abdullah ibn Yasin, seorang alim Maroko, untuk berkarya di tengah kaumnya. Dibangunlah ribat di sini itu benteng
di mulut sungai Senegal. Dari sini prajurit iman menyebarkan Islam melalui Sudan Barat. Prajurit itu terkenal sebagai Murabitun, orang yang tinggal di benteng tapal batas. Orang barbar gurun ini mengenakan cadar di wajah mereka, sehingga dikenal sebagai Al-Mutalatitmun, orang-orang yang bercadar. Al-Murabitun didirikan oleh Abdullah ibnu Yasin, seorang tokoh agama. Yang kedua, ekonomi. Migrasi Muslim Andalusia membuat para pujangga, penulis, ilmuwan, dan tentara mendapat dukungan rezim Hafsiyah sebagai mereka memasuki dinas militer Tunisia pada abad ke-17. Tekanan Kristen terhadap Muslim Spanyol makin tinggi, menyebabkan pesatnya arus migrasi dan puncaknya peristiwa pengusiran Mariscos, sebutan bagi Muslim Spanyol. Mereka membentuk perkampungan Andalusia di Tunisia. Kaum migran diberi hak otonomi dalam mengumpulkan pajak, membentuk juru bicara yakni Sheikh Al-Andalus. Beberapa wilayah Afrika Utara ini berhasil mempertahankan laju perekonomian wilayah pedesaan, menghasilkan buah zaitun, anggur, dan biji-bijian. Sedangkan wilayah perkotaan industri tekstil dan keramik. Langsung saja saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang sosial, budaya, dan agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan arsitektur. Awalnya, Kairawan dan Tunisia merupakan pusat pengajaran mazhab Maliki pada abad ke-12. Abu Manyan Al-Andalusi membawa bentuk Sufisme Spanyol ke Afrika Utara. Selanjutnya, Sufisme memperkuat posisi di Afrika Utara. Ulama Sufi menyebar ke wilayah Tunisia, Bone, Kairawan, dan memiliki cabang di Maroko, yakni kota Agmat dan Marrakesh. Ia mampu mengantarkan Muslim menjadi organisasi sosial yang sangat berpengaruh bagi masyarakat pedalaman. Semua rezim mengakui ulama dan sufi sebagai pemangku legitimasi Islam dan perantara dalam menjalankan pemerintahan atas warganya. Kekuatan negara berhadapan dengan kesukuan dan kekuatan politik yang bergantung pada jalur dagang yang menghubungkan Afrika Utara, Sahara, Sudan, dan Eropa. Semuanya bergantung dari perdagangan Eropa, bahkan dukungan militer, politik, pertahanan, organisasi ekonomi, penengah perselisihan, dan fungsi penting lainnya bergantung pada Eropa. Pertumbuhan pesat komunitas Muslim di penjuru Afrika Utara menghubungkan kepada dunia Arab dan dunia Islam Timur Tengah. Di Aljazair, beberapa guru sufi mengumpulkan pengikut mereka memiliki tanah luas dari hadiah penguasa lokal yang mereka angkat. Para sufi menjadi tuan tanah, ahli ilmu, dan pembimbing spiritual sebagai petani kecil. Sejak saat itu, struktur politik Aljazair didasarkan kesukuan atau keturunan, komunitas pimpinan sufi, dan beberapa rezim negara. Sementara penyebar sufisme di pedalaman memberikan Aljazair identitas Islam. Kemunduran ekonomi dan politik di Maroko dalam periode Marinia dan Watosia mengantarkan kebangkitan sufisme. Para sufi umumnya dari kalangan ulama hidup di tengah komunitas pedesaan. Tipe khas sufi abad ke-14 di Maroko mengkombinasikan antara pengetahuan mistisme dan hukum, antara keilmuan literal dan praktik esoterik. Pada abad ke-14, sufisme di Tunisia terkonsolidasikan secara memadai karena pejabat politik cenderung mencari dukungan melambangkan sufisme perkotaan dan Islam Maliki. Secara bertahap, sufisme menjadi basis bagi organisasi sosial masyarakat yang menyebabkan kehancuran rezim menghancurkan rezim Hafsiyah.
ilmu pengetahuan, teknologi, dan arsitektur. Marrakesh merupakan pusat peradaban Islam. Istana sebagai pusat seni dan ilmu bagi perkembangan Islam. Di antara penguasa Al-Muwahhidun, Abu Yaqub Yusuf yang paling dekat dengan ulama dan cendekiawan. Pada masa hidupnya, orang-orang besar seperti Ibnu Rushd, filsuf Islam yang mengilhami kebangkitan intelektual Barat. Terus Ibnu Tufail, filsuf Islam pengarang buku Hayy Ibnu Yaqzan. Selanjutnya Ibnu Mulkum Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Abdul Malik, ahli bahasa. Ia meninggalkan Tangier untuk pengembara. Ia merupakan orang yang banyak pengalaman dalam pengembaraannya, namun di negaranya kurang menaruh perhatian pada bidang militer. Istana Hafsid di Tunisia menyelenggarakan berbagai studi Al-Quran, hadis, hukum, tata bahasa, biografi Nabi Muhammad SAW, dan para wali, kitab logat, ulama-ulama besar, sejarah, dan karya teologi. Gaya arsitektural periode ini berasal dari Maroko dan Mesir. Namun sains dan ilmu kedokteran kurang berkembang. Ulama-ulama Maliki merupakan pelajar tata bahasa, teologi, matematika, astronomi, dan kedokteran. Ibnu Al-Taban adalah pelajar hukum, filologi, tata bahasa, matematika, astronomi, kedokteran, dan penafsir mimpi. Al-Qabisi adalah seorang teolog yang memusatkan perhatian pada hadis dan mistisme. Banyak dibangun di masjid dan lembaga pendidikan tinggi, misalnya Masjid Zaituna dan Masjid Qairawan. Pada tahun 1880 sampai 1930 Masehi, pemimpin Tunisia, baik ulama maupun birokrat, menerima kekuasaan Prancis di Tunisia dan berkonsentrasi pada bidang pendidikan dan budaya. Tahun 1888, alumni Zaituna dan Kolej Sadiki mengeluarkan surat kabar mingguan Al-Hadirah sebagai media untuk mengomentari Eropa dan peristiwa dunia serta mendiskusikan isu politik, ekonomi, dan sastra. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hubungan Afrika Utara dengan Andalusia. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna di wilayah Andalusia. Mereka sudah puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan Kristen yang telah ditaklukkannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat termasuk posisi hierarki tradisional. Sehingga periode penaklukan kembali Spanyol dimulai sejak jatuhnya kekhalifahan Umayyah abad ke-11. Andai kata kaum muslimin pada abad ke-8 menghancurkan sisa-sisa kekuatan Kristen di wilayah pegunungan utara, mungkin kisah Spanyol selanjutnya akan berbeda. Akibat dari Islamisasi yang tidak sempurna, pada paruh kedua abad ke-13 berlangsung proses kristenisasi dan penggabungan Spanyol. Akhir abad ke-13 di seluruh dataran Andalusia, banyak kaum muslimin yang telah tunduk pada Kristen baik melalui penaklukan maupun perjanjian, tetapi tetap mempertahankan hukum dan agamanya. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.